Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziar Muziaitir, NIM 210209501093 dari kelas PTKG angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari pembelajaran sistem operasi yang saya ketahui. Baik, langsung saja. Pertama yaitu sistem operasi. Apa sih yang dimaksud dalam sistem operasi? Sistem operasi itu adalah sebuah sistem yang dibutuhkan agar dapat menjalankan semua aplikasi program ataupun software yang ada pada komputer. Nah, ada beberapa fungsi dari sistem operasi. Yang pertama sebagai manajemen sumber daya komputer. Yang kedua berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Yang ketiga menghubungkan hardware. Yang keempat mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Dan yang kelima mengatur sistem kerja perangkat. Adapun contoh-contoh sistem operasi ini, ada beberapa macam dan contoh dari sistem operasi ini. Yang pertama itu sistem operasi standalone. Contoh sistem operasi standalone itu seperti Microsoft Windows, Linux, dan Mac OS. Kemudian ada yang dimaksud dengan sistem operasi Live CD. Nah, contohnya itu Knoppix, CentOS, Linux Mint, WinXP, dan lain-lain. Kemudian ada yang dimaksud dengan sistem operasi embedded. Contoh dari sistem operasi embedded ini adalah ICOS, Linux OS, Java OS, dan embedded Linux. Kemudian ada yang dimaksud dengan sistem operasi jaringan. Contohnya itu CentOS Service, Cloud Linux, Red Hat, dan lain-lainnya. Nah, sekarang kita menuju ke eksekusi program. Apa sih yang dimaksud dengan eksekusi program? Eksekusi program ini yaitu instruksi-instruksi dan data-data harus dimuat pengaksesan input-output device. Artinya, sistem operasi harus mengambil alih sejumlah pengaksesan sistem. Nah, adapun pengertian dari input-output. Input-output adalah perangkat atau suatu sistem yang ada pada komputer. Nah, ada beberapa contoh komponen pada input-output. Yang pertama, komponen input. Ada keyboard, perangkat piranti seperti mouse, touchpad, touchscreen, trackball, iPad. Kemudian ada mikrofon, scanner, webcam, dan lain-lain. Kemudian perangkat output itu ada seperti monitor, speaker, amplifier, proyektor, dan lain sebagainya. Nah, kemudian memanipulasi file. Memanipulasi file adalah merubah isi atau ukuran dan sebagainya sehingga file yang telah manipulasi tidak sesuai dengan file yang asli. Nah, maksudnya itu memanipulasi itu seperti kita mengcopy namun bukan yang aslinya. Kita hanya memanipulasinya. Kemudian segmen teks atau sering disebut dengan kode segmen adalah tempat kode dari program tersebut atau basic instruction berada. Heap adalah area memori yang digunakan untuk alokasi secara dinamis. Bagian-bagian memori yang dialokasikan dilakukan secara sembarang, no pattern. Kemudian stack adalah salah satu bagian yang digunakan untuk menyimpan data-data atau variabel yang pengalamatan memorinya telah dilakukan saat kompilasi. Alamat pastinya sudah ditentukan dari awal. Maksudnya alamat pastinya itu sudah ditentukan dari awal. Seperti yang kita tahu sendiri, stack itu bagaimana yang digunakan untuk menyimpan data-data atau variabel yang pengalamatan memorinya telah dilakukan saat kompilasi. Kemudian proses kontrol. Proses control block adalah informasi-informasi lain yang diperlukan sistem operasi untuk mengendalikan dan dikoordinasi beragam proses aktif, termasuk keadaan proses, informasi manajemen memori,
informasi pencatatan, informasi status, input output, CPU register. Kemudian ada penjadwalan proses. Apa sih yang dimaksud dengan penjadwalan proses? Penjadwalan proses ini yaitu proses-proses yang diperlukan sama, yaitu mendapat jatah waktu memproses yang sama dan tak ada proses yang tak kebagian layanan proses, sehingga mengalami kekurangan waktu. Efisiensi atau utilisasi pemroses dihitung dengan perbandingan atau rasio waktu sibuk pemroses. Nah, kemudian ada juga dimaksud dengan file. File itu berarti unit penyimpanan logika yang diabstraksi sistem operasi dari perangkat penyimpanan. File ini berisi informasi yang disimpan pada penyimpan sekunder seperti magnetic disk, magnetic tape, dan optical disk. Informasi dalam file ini didefinisikan oleh pembuatnya atau user. Nah, selanjutnya ada keamanan sistem operasi, merupakan bagian masalah keamanan sistem komputer secara total. Pengamanan sistem operasi berarti kecil jika setiap orang dapat melenggang di ruang sistem komputer. Pengamanan secara fisik dengan membatasi pengaksesan PC secara langsung dengan fasilitas sistem komputer harus dilakukan juga. Nah, mungkin hanya itu yang materi-materi yang saya ketahui. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.